Ada orang dua Agustinian. Yang satu, dulu, pulang dari Roma tidak setuju dengan Paus, gereja, dan membuat pembaharuan. Yang lain, kini datang ke Roma, dan diharapkan melanjutkan pembaharuan dalam gereja. Pada awal abad ke-16, seorang biarawan Agustinian bernama Martin Luther melakukan perjalanan ke Roma, kota suci yang menjadi pusat gereja Katolik. Ia datang dengan harapan menemukan jejak kekudusan. Pulang ke Jerman, di kota Wittenberg, Luther memaku 95 dalil di pintu gereja sebagai ajakan dialog dan seruan reformasi. Namun, angin pembaruan yang ia tiupkan justru menjadi badai besar yang mengoyak tubuh gereja. Perpecahan pun terjadi. Gereja Protestan lahir sebuah gerakan yang pada dasarnya menginginkan gereja kembali kepada Injil dan kesetiaan pada Kristus. Kini, lebih dari 5 abad kemudian, sejarah seakan mengulang dirinya tapi dalam nada yang berbeda. Kamis sore waktu Roma, seorang Agustinian lainnya dipanggil untuk memimpin gereja Katolik sebagai Paus. Ia adalah Kardinal Robert Francis Prevost, OSA. Dia memilih nama Leo XIV. Dalam pidato perdananya, Leo XIV tidak mengguncang dunia dengan dalil atau perlawanan, tetapi dengan kerendahan hati dan panggilan untuk berjalan bersama. Saya adalah putra Santo Agustinus. Bersama kalian aku adalah seorang Kristen. Demi kalian, aku adalah seorang uskup. Kalimat yang sederhana, namun syarat makna, di mana Luther dan Leo bertemu. Martin Luther dan Paus Leo XIII sama-sama berasal dari tradisi Agustinian. Artinya, keduanya dibentuk oleh spiritualitas Saint Agustinus. Cinta akan kebenaran, pencarian akan Allah yang tidak pernah selesai, dan keyakinan bahwa hati manusia tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam Allah. Dari akar ini, muncul dua tokoh dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sejarah gereja. Poin pertemuan mereka terletak pada hasrat akan pembaruan. Luther menyuarakan perlunya reformasi dalam tubuh gereja karena ia mencintai gereja. Ia muak dengan penyimpangan moral dan penyelewengan kuasa, khususnya dalam hal indulgensi. Paus Leo XIV, dalam semangat yang sama, melanjutkan semangat pembaruan gereja yang sudah lama dimulai melalui Konsili Vatikan II, Paus Yohanes III, Paus Benedictus XVI, dan secara khusus Paus Fransiskus. Mereka berdua berbicara tentang Injil, tentang kebenaran, tentang kesetiaan kepada Kristus. Namun, di mana mereka berbeda? Perbedaan utama terletak pada cara dan arah pembaruan. Luther, karena tidak menemukan ruang dialog, memilih jalan konfrontasi yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Ia keluar dari tubuh gereja dan menjadi motor lahirnya denominasi baru. Sedangkan Leo XIV mau memimpin dari dalam. Ia tidak memaku dalil di pintu basilika, tapi membuka pintu hati dan membentangkan tangan bagi siapapun yang ingin berjalan bersama. Luther melihat krisis dan menjawab dengan revolusi. Leo melihat krisis yang masih berlangsung, krisis kepercayaan, skandal, ketidakpedulian sosial, dan menjawab dengan ajakan ke kesatuan, belas kasih, dan kerendahan hati. Keduanya mencintai gereja, tapi satu berdiri di luar dan berseru, satu berdiri di dalam dan mengajak berjalan bersama. Apa yang kita harapkan? Di tengah dunia yang semakin terpecah, di mana suara kebenaran sering tenggelam dalam kebisingan media sosial dan fanatisme ideologis, kita berharap Paus Leo XIV membawa suara yang jernih, tegas namun lembut, bijaksana, dan berani. Kita berharap ia menjadi penjaga kesatuan di tengah gereja universal, yang amat beragam antara utara dan selatan, antara modernitas dan tradisi, antara keprihatinan ekologis dan perjuangan sosial. Kita berharap ia melanjutkan jalan sinodalitas, berjalan bersama umat, mendengarkan, mendorong partisipasi, dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin. Kita berharap, sebagai Agustinian, ia terus membakar semangat dalam gereja untuk mencari Allah yang hidup, bukan sekadar bertahan dalam struktur yang mapan. Bahwa gereja bukan museum kesucian masa lalu, tetapi komunitas peziarah yang terus diperbarui. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, berdoa. Paus, seperti setiap pemimpin rohani, membutuhkan kekuatan ilahi untuk menjalankan tugas beratnya. Doakan agar ia tetap rendah hati, terbuka, dan kuat di tengah tantangan. Kedua, terlibat. Pembaruan gereja bukan hanya tugas Paus, melainkan seluruh umat. Kita dipanggil untuk memperbarui cara hidup kita, keluarga kita, komunitas kita agar Injil sungguh menjadi terang dan garam dunia. Ketiga, mendukung nilai-nilai yang ia bawa. Kesederhanaan, keterbukaan, pelayanan kepada kaum kecil, dan cinta akan perdamaian. Jangan hanya memuji, tapi ikut mewujudkan. Keempat,
membangun dialog, bukan pertikaian. Belajar dari sejarah kelam gereja, perpecahan tidak menyelesaikan masalah. Dunia butuh jembatan, bukan tembok. Kita bisa mulai dari cara kita berbicara, cara kita berbeda pendapat, cara kita merangkul yang terluka. Penutup, sebuah jalan bersama sejarah tidak berulang dengan cara yang sama, tapi ia sering menggemakan makna yang dalam. Ketika Luther memanggil gereja untuk berubah, ia menyalakan api yang sampai kini masih membara. Ketika Leo Fortitudo mengambil tongkat Petrus, ia tidak datang dengan palu, tapi dengan obor harapan. Mungkin di masa lalu, seorang Agustinian melahirkan perpecahan yang mungkin saja dia tidak pernah bayangkan dan kehendaki. Tapi hari ini, seorang Agustinian lain diharapkan menjadi pelayan kesatuan. Mari kita berjalan bersama dalam roh Santo Agustinus yang pernah berkata, "Cinta dan lakukanlah apa yang kau kehendaki." Cinta kepada Kristus, kepada gereja, dan kepada dunia yang sedang menunggu kabar baik. Dari tempat kita masing-masing, kita ikut serta dalam kisah besar ini. Bukan sebagai penonton sejarah, tetapi sebagai bagian dari tubuh yang terus diperbarui oleh roh yang hidup. Kata-kata harapan muncul di layar. Nilai-nilai yang memberi kehidupan. Sebuah seruan untuk bertindak bergema. Mari kita dukung nilai-nilai yang membawa perubahan positif. Dalam diskusi yang hidup, beragam suara bersatu, masing-masing bersemangat untuk berbagi perspektif dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dialog membangun jembatan, narasi bergema. Saat komunitas yang bersatu dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik muncul. Bangun dialog, bukan pertikaian. Mari kita belajar dari sejarah dan merangkul yang terluka. Narasi berlanjut, menekankan pentingnya persatuan dan empati diterjemahkan menjadi bangun dialog, bukan pertikaian. Mari kita belajar dari sejarah dan merangkul mereka yang terluka. Narasi berlanjut, menekankan pentingnya persatuan dan empati.